Assalamualaikum, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan sedikit tentang Odoo. Dalam kelompok ini terdiri dari 5 orang, yaitu Nabil Alfisyahri, Diki Yudhistira, Aditya Noor, Salsabila, dan Diva Rahmayanti. Halo teman-teman, di video ini kita bakal kenalan sama website Odoo, sebuah sistem yang bisa bantu ngatur bisnis jadi lebih rapi, lebih cepat, dan pastinya lebih praktis. Jadi, Odoo itu apa sih? Singkatnya, Odoo adalah aplikasi manajemen bisnis berbasis website. Lewat satu platform ini, kita bisa ngatur banyak hal, mulai dari stok barang, penjualan, pembelian, keuangan, sampai laporan. Semua jadi satu, nggak perlu pindah-pindah aplikasi lagi. Sekarang kita lihat tampilannya. Di halaman inventory, kita bisa langsung lihat daftar produk yang kita punya. Setiap produk ada nama barang, harga, dan jumlah stok yang tersedia. Jadi kita nggak perlu cek manual atau hitung satu-satu, cukup buka Odoo, semua data langsung kelihatan. Misalnya nih, kita punya produk seperti velg, bearing, gasket, atau spare part lainnya. Di Odoo, semua produk itu bisa ditampilkan lengkap dengan gambarnya. Kalau stoknya menipis, kita bisa langsung tahu, jadi nggak sampai kehabisan barang pas lagi dibutuhin. Selain itu, Odoo juga punya fitur pencarian dan filter. Kalau produknya banyak, tinggal ketik nama barang atau pilih kategori tertentu, dan produk yang kita cari langsung muncul. Ini jelas ngehemat waktu banget. Nggak cuma inventory, Odoo juga bisa dipakai buat penjualan dan pembelian. Kita bisa bikin invoice, catat transaksi, dan semua datanya otomatis tersimpan rapi. Jadi risiko salah catat atau data hilang itu jauh lebih kecil. Di video ini kita akan lihat halaman detail produk di Odoo. Pertama, di bagian atas ada nama produk dan gambar barang. Ini berguna buat memastikan produk yang kita kelola nggak salah. Ada juga ikon bintang untuk menandai produk penting atau favorit. Di bawahnya ada pilihan sales, point of sale, dan purchase. Fitur ini menentukan apakah produk bisa dijual, dipakai di kasir, atau dibeli dari supplier. Masuk ke bagian General Information. Di sini ada product type, kita bisa pilih barang, jasa, atau kombinasi. Karena ini barang fisik, dipilih goods. Lalu ada Track Inventory. Kalau fitur ini aktif, Odoo otomatis mencatat stok. Jumlah stoknya bisa langsung dilihat di Quantity on Hand. Di bagian kanan, ada Sales Price, yaitu harga jual produk. Di bawahnya ada Sales Taxes, yang otomatis menghitung pajak penjualan. Jadi, total harga langsung kelihatan. Selanjutnya ada Cost. Ini adalah harga modal barang, yang penting buat hitung keuntungan. Ada juga Purchase Taxes untuk pajak pembelian. Kemudian ada Kategori, digunakan buat mengelompokkan produk supaya laporan lebih rapi. Dan tersedia juga reference serta barcode buat kode internal atau scan barang. Di bagian atas masih ada tab lain seperti Sales, Purchase, Inventory, dan Accounting yang dipakai buat pengaturan lanjutan sesuai kebutuhan bisnis. Terakhir, di sisi kanan ada riwayat aktivitas yang mencatat semua perubahan data produk, jadi lebih aman dan transparan. Di video ini, kita bakal bahas Bill of Materials atau BOM di Odoo. BOM ini fungsinya buat nunjukin komponen apa aja yang dibutuhkan untuk memproduksi satu produk jadi. Contohnya di sini adalah produk FG Velg 17001. Di bagian atas, kita bisa lihat nama produk yang mau diproduksi. Lalu ada quantity, yang artinya BOM ini berlaku untuk produksi satu unit produk. Di sebelah kanan ada BOM type. Kalau dipilih manufacture this product, artinya produk ini dibuat lewat proses produksi, bukan sekedar dirakit seperti kit. Sekarang kita masuk ke tab components. Di sini ditampilkan daftar bahan baku atau spare part yang dibutuhkan untuk membuat satu velg. Misalnya ada jari-jari, trombol, ring velg, bearing, dan kelahar. Di kolom quantity, kita bisa lihat jumlah masing-masing komponen yang dipakai dalam satu kali produksi. Jadi, sistem tahu kalau mau bikin satu velg, bahan yang diambil dari gudang itu berapa.
Kalau ada perubahan desain atau kebutuhan bahan, kita tinggal edit di BOM ini dan Odoo bakal otomatis menyesuaikan stok saat produksi berjalan. Selain tab Components, ada juga tab Operations yang dipakai buat ngatur langkah-langkah produksi dan tab Miscellaneous untuk pengaturan tambahan. Kesimpulannya, BOM di Odoo ini sangat penting buat ngatur proses produksi biar rapi dan terkontrol, mulai dari bahan yang dipakai, jumlahnya, sampai alur produksinya. Dengan BOM, proses produksi jadi lebih jelas, stok lebih akurat, dan risiko salah bahan bisa diminimalisir. Di video ini, kita bakal bahas menu purchase di Odoo, khususnya bagian Request for Quotation atau RFQ. Menu ini dipakai buat ngelola proses pembelian, mulai dari minta penawaran ke supplier, sampai akhirnya jadi purchase order. Pertama, kita lihat bagian atas layar. Di sini ada beberapa ringkasan status, seperti jumlah RFQ yang baru dibuat, yang sudah dikirim, yang terlambat, sampai yang belum direspon supplier. Ringkasan ini bantu kita buat tahu kondisi pembelian secara cepat tanpa harus buka satu-satu. Di sebelah kanan, ada indikator performa, seperti on-time delivery dan days to order. Ini berguna buat ngevaluasi seberapa cepat dan disiplin proses pembelian kita. Sekarang kita masuk ke daftar RFQ di bawahnya. Setiap baris di sini mewakili satu transaksi pembelian. Di kolom reference, ini adalah nomor dokumen pembelian, dipakai buat identifikasi dan tracking. Kolom vendor nunjukin supplier yang kita ajak transaksi, bisa berupa nama perusahaan atau email supplier. Selanjutnya ada kolom bayar, yaitu siapa yang bertanggung jawab atas pembelian tersebut. Ini penting biar jelas PIC-nya. Di kolom order deadline, kita bisa lihat batas waktu pemesanan, supaya pembelian nggak telat dan stok tetap aman. Lalu ada kolom activities, yang biasanya berisi pengingat atau aktivitas lanjutan terkait RFQ tersebut. Di kolom total, kita bisa lihat total nilai pembelian, jadi gampang buat ngecek berapa besar biaya yang dikeluarkan. Terakhir, ada kolom status. Di sini terlihat apakah dokumen tersebut masih RFQ atau sudah berubah jadi purchase order. Kalau sudah jadi purchase order, artinya pembelian sudah dikonfirmasi dan siap diproses lebih lanjut. Di bagian atas juga ada fitur search, filter, dan grouping. Dengan fitur ini, kita bisa nyari RFQ tertentu, filter berdasarkan vendor, atau lihat data pembelian berdasarkan kategori tertentu. Ini sangat membantu kalau data pembelian sudah banyak. Secara keseluruhan, menu purchase di Odoo ini bikin proses pembelian jadi lebih terstruktur dan transparan. Semua data tercatat rapi, mudah dilacak, dan meminimalkan kesalahan pencatatan. Dengan sistem ini, kita bisa pastiin barang datang tepat waktu, stok tetap terjaga, dan proses bisnis berjalan lebih efisien. Sebagai penutup, Odoo membantu kita mengelola pembelian dengan lebih profesional, tanpa ribet dan tanpa catatan manual yang berantakan. Semua ada dalam satu sistem yang saling terhubung. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga penjelasan tadi bisa membantu kamu memahami alur purchase di Odoo. Sampai ketemu di video selanjutnya.